Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Ya, lebih weird, maksudnya agak aneh gitu ya. Ngajar dengan metode seperti ini, cuman ya karena keadaannya memang seperti ini, oke lah kita terpaksa harus melakukan metode pengajaran yang seperti ini. Nah, untuk mata kuliah kali ini ada dua sub bahasan maksudnya. Untuk mata kuliah manajemen kompensasi, yang pertama ada benefits, terus kemudian yang kedua kita akan berbicara tentang pay for performance. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama benefits. Jadi pokok bahasanya ya seputar apa itu benefits, kemudian manfaatnya apa, contohnya seperti apa, dan key issues-nya seperti apa. Nah, penting di sini ini ya, dua pokok bahasan ini akan menjadi tugas buat kalian minggu depan gitu ya. Jadi nanti akan ada assignment ya, biasanya ya, seperti lumrahnya mata kuliah manajemen kompensasi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ngomongin tentang benefit gitu ya. Nah, benefit. Jadi kita akan berbicara tentang definisinya. Apa sih definisi dari benefits gitu kan? Nah, kalau kita berbicara tentang definisi gitu ya, ini ada dua versi yang saya kutip ya. Ada versinya Milkovic and Newman. Terus kemudian yang kedua versinya HR Council. Nah, yang pertama ya kita ngomong versinya Milkovic. Milkovic itu bilang bahwa benefits itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari paket kompensasi. Ya, jadi kan paket kompensasi ada banyak ya, mulai gaji pokok, terus kemudian tunjangan A, tunjangan B, tunjangan C, tunjangan D, terus kemudian terkumpul jadi satu namanya take home pay. Tambah lagi di luar itu ada benefits gitu. Nah, benefits itu berbeda dengan gaji pokok, jelas gitu ya. Dan benefits itu disediakan oleh employers untuk employees. Nah, disediakan oleh employers untuk employee, apa ya, mereka ada manfaatnya gitu. Manfaatnya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, terus kemudian ada lagi yang versinya HR Council. Nah, kalau versinya HR Council sendiri itu apa ya, benefits itu adalah sesuatu yang sifatnya opsional. Berarti boleh diberikan, boleh enggak. Cuma nanti kita akan perjelas itu di beberapa slide berikutnya, slide ke depan. Nah, optional non-wage compensation, maksudnya non-wage compensation itu di luar upah, di luar gaji pokok yang disediakan oleh employers untuk employees in addition to their normal wages or salaries, di luar sebagai tambahan dari gaji normalnya atau upah normalnya. Jadi itu adalah definisi dari benefits. Jadi ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah bagian dari total kompensasi ya, paket dari kompensasi. Terus kemudian yang kedua sifatnya opsional gitu ya. Nah, dan ini berbeda gitu ya. Berbedanya maksudnya berbeda, tiap perusahaan itu beda gitu. Ada yang mewajibkan benefit tertentu, ada yang enggak gitu ya. Nah, prakteknya di Indonesia seperti apa, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Terus kemudian setelah kita bahas tentang apa itu benefits dan definisinya, maka berikutnya kita akan ngomong tentang sebenarnya manfaatnya apa sih benefits itu gitu. Buat apa perusahaan itu harus ngasih yang namanya benefits buat karyawannya. Nah,
kalau berbicara tentang manfaat gitu ya, kita akan bagi ini jadi dua. Yang pertama manfaat buat karyawan itu sendiri dan manfaat buat perusahaan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Manfaat untuk karyawan itu sendiri maksudnya gimana tuh? Jadi jelas lah ya, namanya benefits itu diperuntukkan buat karyawan. Jadi ini sangat bermanfaat buat karyawan di luar gaji yang diberikan sama si perusahaan. Kenapa ini bisa bermanfaat buat karyawan? Karena ketika seseorang itu kemudian diberi benefits atau karyawan itu diberi benefits, maka akan muncul yang namanya peace of mind. Peace of mind itu apa ya? Ketenangan pikiran dalam bekerja. Kenapa kok bisa muncul ketenangan pikiran dalam bekerja? Ya iyalah gitu, maksudnya kalau misalkan kita sakit terus kemudian perusahaan itu nge-cover biaya pengobatan dan lain sebagainya, nah itu kan menimbulkan ketenangan buat kita dibandingkan kemudian kalau misalkan Anda kerja gitu ya, terus kemudian perusahaan nggak ngasih benefits. Jadi Anda kerja siang malam, kerja keras bagai kuda gitu ya, terus kemudian Anda sakit. Nah, ketika Anda sakit, Anda sendiri yang bayar biaya pengobatannya. Nah, itu kan nggak mungkin. Nah, ketika Anda sakit, Anda sendiri yang bayar biaya pengobatannya. Nah, itu kan nggak memunculkan peace of mind gitu ya. Nah, ketika Anda sakit, Anda sendiri yang bayar biaya pengobatannya. Nah, itu kan nggak memunculkan peace of mind gitu ya. Nah, ketika Anda sakit, Anda sendiri yang bayar biaya pengobatannya. Nah, itu kan nggak memunculkan peace of mind gitu ya. Jadi akhirnya ini adalah salah satu strategi juga yang sebenarnya diberikan oleh perusahaan dalam menarik karyawan gitu, untuk menarik karyawan. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang justru main-mainnya itu, maksudnya main-main itu adalah memberikan paket benefit yang jauh lebih tinggi atau mungkin lebih lengkap dibandingkan dengan pesaing, meskipun jika dibandingkan dengan pesaing, gaji yang diberikan sama si perusahaan ini itu tidak lebih besar dibandingkan pesaing, tapi benefit yang ditawarkan itu justru lebih besar gitu. Jadi mainnya di situ. Nah, itu ya tadi untuk employees-nya, jadi untuk menciptakan peace of mind. Kenapa peace of mind itu penting? Ya jelas lah, kalau peace of mind itu penting karena ketika Anda kerja, Anda tenang, jadi Anda tidak perlu kemudian mengkhawatirkan banyak hal, udah fokus aja di kerjaan, dan harapannya adalah produktivitas dari karyawan ini meningkat gitu ya. Nah, itu dari sisi employees. Sekarang kita akan bahas dari sisi employers-nya. Ngapain perusahaan itu harus susah-susah gitu ya ngasih benefits buat karyawan? Ini kan duit juga gitu ya. Maksudnya perusahaan itu memberikan sesuatu kepada karyawan dan manfaatnya apa gitu buat perusahaan. Jadi manfaatnya jelas, yang pertama seperti tadi yang sebelumnya saya sudah sampaikan, ini akan membuat perusahaan itu menjadi lebih menarik di mata calon-calon karyawan gitu ya. Kalau kemudian perusahaan ini udah well known terkait dengan benefits yang diberikan kepada karyawannya, maka akan lebih mudah buat si perusahaan ini untuk menarik best talent yang ada di luar sana gitu ya. Maka akhirnya banyak calon karyawan yang kemudian tertarik untuk apply di situ ya, untuk attract talent. Satu. Yang kedua adalah untuk meretain talent yang ada di situ. Maksudnya sekarang bajak sana war of talent gitu ya. Maksudnya bajak sana bajak sini itu udah lumrah di dunia pekerjaan atau dunia industri. Nah, salah satu cara yang kemudian bisa dilakukan sama perusahaan adalah menjaga si karyawan ini dengan cara memberikan yang namanya benefits yang lebih gitu dibandingkan dengan pesaing. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini adalah strategi sebenarnya yang diberikan sama perusahaan. Ya, kalau misalkan perusahaan itu kita nggak mampu untuk gaji si karyawan itu setara dengan pesaing dan dengan perusahaan pesaing, tapi perusahaan ini bisa memberikan benefits atau kemudian menawarkan benefits yang justru lebih menarik dibandingkan oleh benefit yang diterapkan sama si pesaing gitu ya. Nah, satu hal penting di sini adalah dalam penerapan benefit bahwa pemerintah gitu ya, itu memiliki peran penting dalam
praktek-praktek pemberian benefit di satu negara, salah satunya di Indonesia gitu ya. Nanti kita akan bahas gimana ceritanya government itu memiliki peran yang penting dalam penerapan benefits di satu negara, khususnya di Indonesia, setelah slide yang ini gitu ya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang key issues in benefit planning, design, and administration. Nah, ini penting untuk Anda simak dengan baik karena ini berkaitan dengan tugas yang harus Anda kumpulkan ya. Jadi key issues in benefit planning, design, and administration. Jadi nanti kemudian di sini akan dibagi menjadi 2 subbab penting gitu ya. Yang pertama, benefits planning and design issues. Benefit planning and design issues di sini menjawab pertanyaan sebenarnya manfaatnya apa sih gitu ya. Tujuan dari perusahaan untuk memberikan benefits itu apa? Terus kemudian untuk yang kedua, subbab yang kedua yaitu benefit administration issues. Jadi ada 2 subbab penting. Yang pertama, benefits planning and design issues. Terus kemudian yang kedua, benefit administration issues. Kita akan bahas satu-satu. Nah, itu yang pertama, benefits planning and design issues. Ini menjawab pertanyaan tujuannya ngapain gitu ya. Ngapain sih perusahaan ini susah-susah ngasih benefits gitu ya? Buat apa gitu ya? Pentingnya apa gitu ya? Nah, kalau kita menjawab tujuan dari pemberian benefits atau bahkan tujuan dari memberikan kompensasi, selain ini adalah kewajiban dari employers, ini juga mencakup 3 hal yang sering kali saya bahas gitu ya. Yang pertama attract ya, retain, dan yang ketiga motivate. Jadi ada 3, objektifnya ada 3 itu. Nah, Anda diwajibkan atau diharuskan untuk menjabarkan attract-nya gimana, retain-nya gimana, motivate-nya seperti apa. Di sini saya nggak akan bahas detail terkait sama 3 hal ini. Justru saya akan bahas detail itu untuk yang subbab berikutnya. Nah, benefit administration issues. Nah, dalam benefit administration issues ini ada 4 hal yang harus dijawab gitu ya. Ada 4 pertanyaan atau 4 hal yang kemudian harus dijawab. Yang pertama, who should be benefited or protected. Nah, who should be benefited itu maksudnya kan di satu perusahaan itu pasti muncul hierarki atau struktur organisasi. Nah, dari sekian banyak jabatan yang ada di situ, apakah kemudian semuanya akan diberikan benefit gitu? Atau nggak semuanya, misalkan ternyata yang diberikan benefit di perusahaan A itu adalah seluruh karyawan tanpa terkecuali misalkan. Atau ada beberapa perusahaan, misalkan di perusahaan B let's say, itu yang diberi benefits itu adalah karyawan-karyawan tertentu gitu. Jadi ada syaratnya, misalkan dia harus karyawan tetap, ataupun kalau misalkan dia bukan karyawan tetap, let's say karyawan kontrak, maka dia minimal masa kerjanya adalah misalkan 1 tahun gitu, baru kemudian diberi benefits. Jadi ini yang kemudian harus Anda jawab, who should be benefited or protected. Jadi siapa yang kemudian dikasih benefit, apakah semua karyawan ataukah kemudian hanya sebagian dari karyawan itu? Kalau sebagian, itu siapa gitu ya, jabatannya apa, atau kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan seperti apa. Nah, yang kedua, how much choice should employees have. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, penerapan benefits gitu ya, sistem benefits yang diterapkan di perusahaan itu biasanya ada 2 hal, ya, ada dua cara gitu. Yang pertama, flexibility benefit program, sama yang satunya standard package. Bedanya apa? Bedanya gini. Kalau flexibility benefit programs, maka ya udah gitu ya. Artinya ketika Anda kerja gitu ya, tanda tangan kontrak, terus di situ Anda boleh untuk memilih Anda mau pilih benefit yang mana gitu. Jadi perusahaan itu menyediakan misalkan untuk level staff itu ada 5 pilihan benefit dan Anda boleh milih 3 di antaranya misalkan. Nah, itu flexibility benefit program. Jadi karyawannya itu boleh pilih yang mana. Nah, bisa jadi akhirnya antara staff yang satu dengan staff yang lain punya pilihan benefits yang berbeda. Nah, ini flexibility benefit programs. Nah, keuntungan dari flexibility benefit programs itu akhirnya ya disesuaikan dengan kebutuhan dari si karyawan masing-masing gitu ya. Kalau misalkan contoh deh, misalkan si Zen kerja di perusahaan A. Pada saat itu dia masih jomblo gitu ya, akhirnya dia hanya pilih asuransi yang untuk dia saja gitu ya. Sedangkan temannya gitu ya, misalkan
Siapa ya enaknya yang bisa dijadiin contoh? Kompen Nanda deh gitu ya, Nanda. Nah, misalkan si Nanda waktu itu kerja, dia udah nikah gitu ya, karena dia sudah menikah dan misalkan punya anak, maka dia akhirnya memilih asuransi kesehatan yang juga bisa mengcover anak. Terus kemudian yang kedua, misalkan ada perusahaan itu misalkan memberikan bantuan buat karyawan dalam menyekolahkan anaknya gitu ya. Itu ada beberapa perusahaan yang memberikan benefit seperti itu. Mungkin Anda bisa pilih yang itu. Jadi disesuaikan sama kebutuhan dari karyawan itu. Itu yang pertama ya, flexibility benefits program. Yang kedua, ada yang namanya standard package. Standard package itu ngapain gitu? Standard package itu ya udah gitu ya, untuk semua level staff akan dapat benefit seperti ini. Nggak boleh milih, udah paketannya kayak gitu. Nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Nah ini yang lumrah gitu, yang lumrah dipakai sama perusahaan itu yang ini standard package gitu ya. Karena kalau pakai flexibility benefit programs itu akan menyulitkan administrasinya, yang jelas administrasi dari perusahaan, karena antar staff yang satu dengan staff yang lain meskipun levelnya sama bisa jadi pilihan benefitsnya beda, dan ini istilahnya riweh gitu ya, ngerepoti gitu ngerepoti orang HRD-nya, karena benefits yang didapatkan meskipun levelnya sama akhirnya benefitsnya beda-beda. Nah, ibaratnya ginilah bedanya flexibility benefit program sama standard package. Kalau flexibility benefit programs itu, kalau misalkan ya, misal nih, contoh gampangannya adalah Anda ke McD gitu ya, atau fast food yang lain gitu ya. Misalkan ke McD, terus kemudian Anda pesan nih. Nah, kalau flexibility benefit programs ini ibaratnya dia menu a la carte gitu. A la carte maksudnya gimana ya? Saya lagi pengen ayam sama nasi sama minum pun air putih. Ya udah, Anda tinggal pesan satu potong ayam, satu porsi nasi sama air mineral 1 botol. Itu flexibility benefit programs. Jadi menunya banyak, Anda boleh pilih gitu, sesuai dengan kebutuhan Anda saat itu. Nah, kalau yang standard package ya udah dapatnya misalkan menu panas 1, ya udah panas 1 itu isinya nasi, telur, ayam, sama satu lagi misalkan minumnya, udah itu standard package, nggak boleh diganti-ganti, istilahnya kayak gitu, gampangannya contohnya kayak gitu. Nah, terus kemudian isu yang ketiga itu adalah household benefits be financed. Maksudnya gimana caranya benefits ini didanai gitu ya. Didanai maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kalau benefits itu ininya dua, ada kontributori sama non kontributori. Yang kontributori itu gimana? Kontributori itu ya contoh dana pensiun. Dana pensiun itu sifatnya kontributori. Makanya kontributori adalah dipotongkan dari gaji kita. Jadi misal nih Anda kerja ya, di bulan pertama itu Anda dapat slip gaji tuh. Slip gaji itu biasanya gaji pokoknya berapa, terus kemudian tuh macam-macam tunjangan di bulan itu, terus kemudian uang makan dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ada PPH, sama satu lagi biasanya ya ini nih, dana pensiun. Dana pensiun itu dipotongkan dari gaji pokok. Jadi misalkan dana pensiun yang dipotongkan dari gaji adalah 2,5% misalkan. Ya udah, berarti ini namanya kontributori gitu ya, memotong gaji Anda karena Anda juga berkontribusi dalam pemberian benefit itu gitu. Nah, kalau yang non kontributori contohnya misalkan adalah asuransi kesehatan gitu. Untuk level staff semuanya dapat 500.000 per bulan untuk premi asuransinya, dan itu dibayarkan dari perusahaan tanpa kemudian memotong dari gaji Anda. Nah, itu non kontributori, Anda tidak berkontribusi di situ karena yang bayar perusahaannya. Ini bedanya ya antara non kontributori sama yang kontributori. Jadi kalau yang non kontributori ya semuanya perusahaan gitu ya yang bayarin, tapi kalau yang kontributori itu Anda ikut serta. Contohnya tadi dana pensiun dipotongkan dari gaji Anda gitu ya. Misalkan gajinya 5 juta, potong PPH misalkan 5%, dipotong lagi dana pensiun 2,5%. Nah, yang terakhir, di isu yang terakhir itu adalah
are your benefits legally defensible? Apakah kemudian benefits yang Anda tawarkan itu bisa dipertanggungjawabkan secara legal? Maksudnya biasanya di beberapa negara, bukan di beberapa negara ya, banyak negara yang pemberian benefits itu diatur dalam undang-undang, salah satunya di Indonesia. Ini diatur oleh undang-undang bahwa ada benefits yang harus diberikan sama si perusahaan gitu ya. Contohnya misalkan BPJS, Ketenagakerjaan, jam sostek ya. Atau misalkan apalagi namanya dana pensiun itu yang kemudian wajib harus ada, itu harus dikasih sama perusahaan, harus ditawarkan ke perusahaan. Jadi jangan sampai kemudian Anda memberikan benefits yang cukup menarik, cukup banyak, tapi ternyata justru hal-hal yang wajib ada nggak Anda tawarin gitu ya. Misalkan kayak yang tadi, ternyata BPJS Ketenagakerjaannya nggak didaftarin nih si karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini yang kemudian menyalahi aturan yang ada di situ gitu. Nah jadi ada dua hal gitu ya yang harus dibahas di tugas Anda minggu depan untuk yang benefit. Yang pertama adalah benefits planning and design issues. Ini menjawab pertanyaan tentang objektifnya apa atau tujuannya apa. Terus kemudian yang kedua ada benefit administration issues yang menjawab 4 pertanyaan. Who should be benefited, siapa yang dikasih benefit. Terus kemudian how much choice should employees have, mau yang paketan atau yang fleksibel. Terus kemudian how should benefits be financed, gimana caranya benefits itu didanai istilahnya, mau kontributori atau non kontributori. Terus kemudian yang terakhir, are your benefits legally defensible, apakah memang benefits yang Anda tawarkan itu dapat dipertanggungjawabkan atau kemudian istilahnya ya sesuai atau comply dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Nah ini contoh ini adalah contoh benefits gitu ya, benefit option. Ini misalkan yang pertama ya, legally required benefits. Maksudnya ya ini yang tadi saya bilang, apakah benefitsnya itu memang ini adalah aturan dari undang-undang gitu ya, yang harus ada, harus atau wajib untuk diberikan ke karyawan apa enggak. Nah, ini misalkan social security atau jam sostek. Terus kemudian unemployment insurance. Unemployment insurance itu maksudnya gini, kalau misalkan ada orang gitu ya kerja, terus kemudian di PHK, dia dipecat. Nah, ketika dia dipecat dan memenuhi beberapa syarat tertentu, misalkan masa kerja dan lain sebagainya, maka perusahaan itu harus ngasih pesangon. Nah ini gini, ini tergantung dari undang-undangnya, memang undang-undang yang ada di Indonesia. Cuman kelemahan undang-undang ketenagakerjaan di sini itu, ketika misalkan undang-undang itu kan mengatur secara luas ya, undang-undang ketenagakerjaan. Nah ketika kemudian misalkan di undang-undang ketenagakerjaan itu muncul nih bahwa perusahaan itu harus memberikan uang pesangon ketika memecat karyawannya. Tapi kemudian kalau misalkan dalam peraturan perusahaannya itu ada aturan yang lebih khusus dalam mengatur uang pesangon buat karyawan yang dipecat, maka yang berlaku jadi adalah peraturan perusahaannya gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi sesuatu yang kalau menurut saya sih kelemahan undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi ketika ada sesuatu yang lebih khusus dalam mengatur itu, maka yang diikuti adalah aturan khusus itu. Nah, aturan khusus ini apa ya? Aturan yang dari perusahaan itu sendiri, bukan undang-undang ketenagakerjaan. Karena asumsinya, kenapa kok bisa gitu? Asumsinya adalah perusahaan itu ketika bikin peraturan perusahaan itu mengacunya pada undang-undang ketenagakerjaan gitu. Padahal ya ada sih beberapa perusahaan yang agak nakal gitu ya dalam menyiasati kelemahan-kelemahan ini. Nggak kita bahas di sini. Nah, terus kemudian retirement atau ketika dia pensiun. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada dana pensiun. Dana pensiun itu dipotongkan dari, kalau di Indonesia ya, dipotongkan dari gaji. Ini akan menjadi dana pensiun Anda. Nah, biasanya perusahaan itu pun karena dana pensiun itu kan murni uang Anda sebenarnya. Jadi dalam tiap bulan gitu ya, Anda dapat 5 juta per bulan, terus kemudian dipotong
pajak penghasilan, terus kemudian dipotong lagi sama dana pensiun. Nah, sampai kemudian Anda pensiun, nah itu nanti akan dibalikin gitu kan. Nanti akan dikembalikan. Nah, bisa jadi kemudian perusahaan itu selain mengembalikan dana pensiun tadi, perusahaan juga memberikan apa ya, kayak uang pisah gitu ya. Jadi ada lagi dari perusahaan. Nah, ini juga balik lagi tergantung perusahaannya seperti apa dan undang-undang atau peraturan perusahaannya seperti apa. Nah, terus kemudian ada lagi medical. Nah, ini ya asuransi ya, asuransi kesehatan macam-macam, ada general healthcare, dental insurance sama vision care. Terus kemudian yang terakhir ada miscellaneous benefits gitu. Nah, di sini ada payment for time not work. Maksudnya adalah Anda tetap akan dibayar meskipun Anda nggak masuk, asalkan Anda bukan mangkir ya, tapi misalkan Anda menikah gitu ya, dapat cuti, atau kemudian ada beberapa hal yang kemudian Anda meskipun nggak masuk tetap dibayar sama perusahaan. Ini contohnya gitu ya. Ini ya, sakit bukan karena kecelakaan kerja. Maksudnya adalah misal nih Anda si A gitu ya, sakit bukan karena kecelakaan kerja. Nah, dia tuh nggak masuk selama 3 bulan berturut-turut tanpa terputus ya. Jadi misalkan Januari nggak masuk, Februari nggak masuk, Maret nggak masuk full gitu ya, nggak masuk selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu perusahaan itu tetap ngasih tetap ngasih gaji gitu, tetap bayar gaji ke si karyawan itu. Cuman begitu masuk ke bulan keempat, mungkin gajinya yang diberikan itu nggak 100% lagi, tapi berkurang gitu, misalkan 75%, dan seterusnya, sampai kemudian si karyawan itu misalkan ya masih sakit parah gitu ya, sakit yang kemudian dia nggak bisa kerja, akhirnya sampai di PHK misalkan, atau dia mengundurkan diri. Nah, terus kemudian, nah ini lagi yang izin meninggalkan pekerjaan dengan upah. Jadi pekerja itu diberikan izin meninggalkan pekerjaan dengan upah untuk beberapa keperluan gitu ya. Ini contohnya nomor 1 sampai 4 itu misalkan kayak modelnya pilkada dan lain sebagainya. Terus kemudian yang nomor 5 itu misalkan, nah ini Anda menikah, itu dapat cuti 3 hari. Nah, cuti-cuti yang ada di sini mulai dari perkawinan, terus kemudian istri, atau kemudian Anda melahirkan, dan seterusnya, itu di luar cuti tahunan. Nah, cuti tahunan itu apa lagi, Pak? Jadi cuti tahunan itu masing-masing karyawan itu kalau dia sudah memenuhi masa kerjanya, masa kerja minimal itu 1 tahun di perusahaan yang sama, maka dia kemudian udah boleh mengambil cuti gitu ya, cuti tahunan. Nah, cuti tahunan itu di luar cuti yang ini. Nah, cuti tahunan itu dalam 1 tahun jumlahnya 12 hari. Jadi asumsinya 1 bulan 1 hari gitu. Ada 12 hari. Misalkan Anda menikah nih, Anda udah dapat jatah cuti karena Anda menikah 3 hari, ditambah kalau misalkan Anda masih punya cuti tahunan, maka bisa tambahkan di situ gitu ya. Jadi macam-macam. Terus kemudian cuti melahirkan. Cuti melahirkan itu lumrahnya 3 bulan gitu ya. Diambil misalkan, biasanya macam-macam sih. Ada yang 2 minggu sebelum lahiran sama sisanya setelahnya, atau 1 bulan sebelum melahirkan, terus kemudian 2 bulan itu setelah melahirkan, tergantung dari kondisi gitu ya, tergantung dari kondisi. Nah, kalau yang ini khusus yang cuti melahirkan itu ada sekarang sih beberapa perusahaan itu menerapkan ini ya, memperpanjang. Ada perusahaan yang kemudian memperpanjang cuti melahirkan, contohnya Pelindo. Dulu sama, Pelindo itu cuma 3 bulan, sekarang itu bisa sampai 5 atau 6 bulan gitu ya. Jadi infonya seperti itu. Kalau di luar negeri ini cuti melahirkan itu, atau cuti melahirkan itu bisa sampai 1 tahun atau bahkan 2 tahun, dan itu tetap dibayar, lumayan gitu ya. Tapi kalau di Indonesia nggak kayak gitu. Jadi ini ada beberapa contoh gitu ya, cuti atau kemudian Anda nggak masuk tapi tetap dibayar. Oh ya, ada beberapa, kalau misalkan kan cuti itu cuti tahunan itu 1 tahun 12 hari. Kalau misalkan di tahun misalkan Anda kerja tahun 2023, let's say Anda 2023 udah mulai dapat cuti tahunan nih. Nah, ternyata di bulan November Anda masih punya sisa kan 12 hari, masih punya sisa 5 hari gitu. Itu terus gimana? Apakah kemudian bisa diakumulasikan ke tahun 2024 atau gimana gitu? Nah, ini tergantung perusahaannya sih. Kalau di tempat saya dulu
eh, itu diakumulasiin ke tahun berikutnya. Jadi misalkan tahun 2023 masih ada sisa 5 hari, maka untuk di tahun 2024 cuti tahunannya adalah 12 plus 5 gitu. Jadi lumayan panjang. Tapi ada beberapa perusahaan itu yang mewajibkan karyawannya itu untuk menghabiskan cuti tahunannya di tahun itu gitu ya. Jadi misalkan di bulan November masih sisa 5 gitu, 5 hari. Maka ada beberapa perusahaan itu yang kayak yaudahlah kamu ambil aja cutimu gitu ya. Atau bahkan di beberapa perusahaan itu mereka kalau misalkan masih ada sisa gitu ya, masih ada sisa nggak dipakai, itu mereka dapat uang ganti gitu ya, dapat uang ganti cuti itu. Misalkan masih sisa 3 hari udah nggak mungkin untuk diambil, misalkan kayak bank gitu ya, Anda kerja di bank, nggak mungkin di akhir tahun itu Anda mengajukan cuti gitu ya, kecuali Anda pingin dimarahin sama bos Anda, karena kalau di perbankan itu kan akhir tahun itu lagi hektik-hektiknya gitu, nggak mungkin kemudian Anda bisa ngajuin cuti. Jadi misalkan ternyata masih ada sisa 3 hari, ya bisa jadi nanti kemudian 3 hari itu diekuivalenkan dengan rupiah gitu ya. Anda dapat penggantinya istilahnya, karena Anda tidak menggunakan jatah cuti itu. Terus ada beberapa lagi, misalkan ke perusahaan multinasional, teman saya dulu dia itu kerja di Sampurna waktu S2. Nah, kerja di Sampurna, dan dia ini penempatan waktu itu kalau nggak salah di Balikpapan. Di Balikpapan. Jadi dia itu harus di semester keempat. Semester 4 tuh waktu itu kalau di S2 itu sisa 1 mata kuliah, dia tuh pulang gitu ya, tiap 1 hari itu pulang. Terus akhirnya waktu dia lagi hektik-hektiknya ngerjain tesis, dia ambil cuti full 1 bulan. Nah, saya nanya, cuti full 1 bulan cuti apa gitu kan? Ternyata di situ ada namanya cuti ayah atau paternity leave gitu ya. Yang paternity leave itu buat laki-laki gitu ya. Itu mendapatkan cuti selama bukan 30 hari sih istilahnya, kalau misalkan 1 bulan 5 hari kerja ya, 5 hari kerja dalam 1 minggu, 1 bulan ada 4 minggu, berarti 20 hari dapat cuti 20 hari gitu ya, per tahunnya gitu. Jadi ada paternity leave 20 hari, terus ada cuti tahunan 12 hari dan cuti-cuti yang lain. Nah, itu tapi berlaku untuk perusahaan-perusahaan multinasional ya, perusahaan-perusahaan yang kemudian sangat aware dengan well-being dari karyawannya. Nah, bahasannya cuman sampai di sini untuk yang benefits gitu ya. Jadi nggak ada bahasan lain, cuman penting untuk diperhatikan, jangan lupa tugasnya gitu ya. Tugasnya saya ingetin lagi yang key issues itu tadi ya, benefits planning and design issues sama benefit administration issues. Anda menggunakan perusahaan yang sama seperti waktu Anda sebelum UTS gitu ya. Nah, saya kira cukup sekian ya untuk pembahasan terkait dengan benefit di manajemen kompensasi. Setelah ini ada lagi satu bahasan yang nggak kalah pentingnya, yaitu pay for performance gitu, gimana ngelingkan antara kinerja sama kompensasi gitu. Ya, akhir kata terima kasih, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.